Hah? Drama Tuhan Yesus diperanin sama orang Islam? Yuk kita langsung tanya aja ke pemerannya. Tadi kipi ya Mas Kukun, kan jenengan Muslim tapi kok mau gitu dan bisa menjadi Tuhan Yesus di drama itu? Ya, memang itu keinginan saya dari... Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini saya akan membahas dan menanggapi satu video yang viral banget tentang seorang pemuda muslim yang gondrong seperti yang kita lihat di cuplikan, di mana dia ya ikut serta dalam drama penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Karena memang tiap Paskah orang-orang Kristen akan buat yang namanya drama salib, dan di situ pastinya ada momen-momen tertentu yang membuat kita sedih, dengan tujuan teman-teman sekalian mengingat masa lalu, masa di mana Tuhan kita oleh karena kasihnya kepada ciptaannya yaitu manusia, dia rela menderita sebagai manusia seutuhnya. Dia berinkarnasi menjadi manusia, dan itulah yang sedang dirayakan oleh gereja-gereja saat ini, karena ini bulan Desember. Dia lahir ke dunia untuk mengambil rupa seorang manusia dan bahkan lebih hina daripada manusia ketika dia disalibkan di Golgota. Tetapi teman-teman sekalian, semuanya itu akan mendatangkan ganjaran keselamatan bagi kita. Nah, yang lucunya dalam drama salib ini, yang berperan sebagai Tuhan Yesusnya adalah pemuda muslim. Wow, ini heran teman-teman sekalian. Saya juga pun kaget ya lihat videonya, kok bisa, bagaimana caranya, dia kan orang muslim gitu ya, kok bisa menjadi berperan untuk menjadi sosok Tuhan Yesus di drama salib itu. Nah teman-teman sekalian pasti penasaran juga seperti apa dan penjelasannya seperti apa. Mari kita langsung saja tonton videonya berikut ini. Hah? Drama Tuhan Yesus diperanin sama orang Islam? Yuk kita langsung tanya aja ke pemerannya. Tadi kipi ya Mas Kukun, kan jenengan Muslim tapi kok mau gitu dan bisa menjadi Tuhan Yesus di drama itu? Ya, memang itu keinginan saya dari hati saya yang paling dalam, bahwasanya cita-cita saya dalam berdrama itu kepingin menjadi Yesus. Itu alasannya satu. Yang kedua, biar di Mojokerto ini kerukunan antar umat beragama biar terasa harmonis, sehingga saya seorang muslim memerankan sosok Yesus yang sangat sakral di dalam saudara-saudara saya orang Kristen, tapi masalah keimanan itu biarkan urusan saya pribadi. Terus nek dibilang toleransi kebablasan piye Gus? Tidak apa-apa. Seandainya bilang saya adalah bertoleransi kebablasan, tidak apa-apa. Itu kan mereka tidak tahu saya. Jadi orang itu hanya bisa melihat luarnya, tidak tahu keseharian saya seperti apa. Jadi intinya dalam hidup saya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, karena kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak Pendeta. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman di sana, di luar sana? Ya, saya berharap mari kita jaga kerukunan antar umat beragama ini. Lakum dinukum waliyatin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Intinya kita hidup berdampingan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya apa carane isok damai, adil dan sejahtera dalam merangkul semua antar umat beragama. Mudah-mudahan konco-konco duwe pemikiran koyok mun kabeh. Amin. Amin. Oke. Jadi tetap. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, ini hal yang unik ya dalam drama Paskah atau drama salib. Kenapa unik? Karena yang memperagakannya adalah seorang muslim. Kita memang bisa berandai-andai bahwa
dia ini sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia masih belum ada ya keputusan, atau seperti yang disampaikannya, dia ingin menjaga kerukunan umat beragama, bertoleransi, menghargai kepercayaan yang sangat sakral sekali dalam iman kekristenan. Itu betul. Tetapi di sisi lain kita bisa berpikir bahwa dia ini sudah mengerti tentang pengorbanan Tuhan, pengorbanan Allah karena kasihnya, karena cintanya kepada ciptaannya, yaitu manusia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan itu jelas Yesus datang ke dunia untuk menjadi anak domba Allah yang tak bercela, tak ada cacatnya, sempurna, lalu dipersembahkan dengan cara mati di kayu salib. Walaupun di luar sana banyak yang terbalikan, oh dia tidak mati di salib tapi diserupakan. Tapi yang diserupakan itu sih Nabi Isa ya. Bukan Tuhan Yesus. Kalau Nabi Isa mungkin diserupakan, tapi Tuhan Yesus Kristus benar-benar disalibkan, mati sesuai dengan apa yang disampaikannya. Dan kita sudah bisa melihat dari nubuatan para nabi. Dia mati, tetapi tidak mati selamanya. Dia buktikan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang bisa membatasinya, baik kematian, baik maut. Dia tetap Allah. Itu sebabnya dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan itulah yang kita selalu rayakan, yaitu setiap hari Minggu. Karena kemenangan orang Kristen adalah di pagi-pagi Minggu. Itu sebabnya orang-orang Kristen pagi Minggu sibuk untuk datang bergereja, ya, mau berjumpa dengan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemuda muslim ini sangat-sangat setuju saya bahwa soal keimanan itu urusan pribadi, ya. Jadi tidak dengan dia menjadi sosok Tuhan Yesus dalam drama salib tersebut, lalu dia sudah otomatis masuk Kristen gitu ya. Atau ketika dia mengucapkan selamat Paskah, lalu dia sudah langsung mengakui bahwa Tuhan Yesus mati di salib. Karena imannya kan mengatakan bahwa Isa karena beda ya, Yesus Isa. Isa itu tidak mati di salib tapi diserupakan ya. Walaupun imannya dan kitab sucinya mengatakan demikian, tetapi ya ketika dia menjadi pemeran dalam drama salib itu, tidak otomatis dia sudah mengakui bahwa Yesus mati di salib. Nah, jadi itulah yang perlu kita jaga teman-teman sekalian. Kita saling menghargai, kita menjunjung tinggi nilai kebersamaan, ya, nilai toleransi di Indonesia ini. Ya, jadi agama masing-masing lah seperti yang disampaikannya. Kalau semua orang seperti bro ini, saya percaya bahwa aman-aman aja Indonesia. Tidak ada yang mengkafir-kafirkan, tidak ada yang melarang ibadah, tidak ada yang hancurkan rumah ibadah orang lain, sesembahan orang lain, ya, dan tidak ada yang ganggu kepercayaan orang lain gitu. Jadi secara pribadi saya berterima kasih ya kepada Mas Bro yang sudah terlibat ya dalam merasakan kebahagiaan orang-orang Kristen saat Paskah. Karena itu adalah momen yang sangat menyentuh ya ke dalam kepribadian orang-orang Kristen, yaitu ketika ada penyaliban Tuhan Yesus Kristus, baik itu di film, drama, dan juga dalam pembacaan firman Tuhan, itu orang-orang Kristen sedih. Dan di balik itu semua ada sukacita yang tak terhingga, ada sukacita yang tak bisa diceritakan. Betapa indahnya, betapa eloknya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristuslah jalan satu-satunya masuk surga. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, silakan, tidak ada yang larang Anda. Tetapi jalan masuk surga cuman satu, bukan salah satu. Cuman satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena hanya Yesus yang pernah ada di muka bumi ini, yang datangnya dari surga dan pernah ke surga, karena surga adalah miliknya.
Dan hanya Tuhan Yesus yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nabi manapun. Dari Nabi Adam hingga sampai Nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis, teman-teman sekalian. Tidak ada mereka katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang. Dia katakan, aku Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada, yang akan ada untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus juga katakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu tidak mau binasa, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.